everyone. We are from Group 4. My name is Alika Karen Kesha. Name is Ayu Putri Lestari. My name is Intan Nurjana. My name is Dede Alisa. My name is Raisya Azahra. So we went to historical building. Ta-da! Papa! Pada abad berapa Kerajaan Tarumanagara berdiri? Ya sama tadi abad ke-5 atau tahun 400-an ya seperti itu. Yang keruntuhan kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara ya itu kan pada masa jayanya pada masa Purnawarman ya kan dan nanti ada penggantinya yaitu kerajaannya yaitu kerajaan ini Pajajaran namanya ya karena juga sama-sama kerajaan kerajaan dua-duanya Tarumanagara maupun Pajajaran itu masih menganut ajaran Hindu seperti itu ya. Dan pusatnya juga di Bogor ya. Jadi pusatnya di Bogor dan area kekuasaannya sampai wilayah Sunda sini seperti itu ya. Siapa musuh yang menjadi faktor utama kehancuran Kerajaan Tarumanagara? Tarumanagara pada masa itu jadi kerajaan-kerajaan yang besar misalnya kayak Majapahit besar itu ada masanya itu runtuh ya kan 200 tahun berkuasa. Ya sama seperti Tarumanagara yaitu tapi ya yang jelas penerusnya yaitu raja-raja berikutnya itu yang mendirikan kerajaan seperti Pajajaran itu ya penerusnya dari keturunannya seperti itu. Akhirnya dia membuat kerajaan setelah itu kan ada di Bogor yaitu kerajaan Pajajaran seperti itu yaitu penerusnya. Itu ada hubungannya ya seperti itu ya dengan Purnawarman dengan Prabu Siliwangi seperti itu ya. Jadi gini loh, kerajaan-kerajaan masa lalu itu jadi kerajaan-kerajaan itu jadi belum ada Indonesia waktu itu ya. Jadi masih kayak seperti hukum rimba. Jadi siapapun yang bisa mengalahkan pemimpin raja waktu itu ya bisa memimpin gitu loh ya. Seperti itu bisa mendirikan mengikrarkan sebagai raja seperti atau penguasa berikutnya seperti itu intinya seperti itu. Area kuasanya sampai Sunda sini kalau mungkin ya sana sampai Sukabumi sampai mungkin Bandung ya kan itu ya. Jadi skupnya dia seperti sekarang provinsi ya. Bukan keraton. Kalau keraton, kadipaten, kabupaten jadi skupnya seperti kabupaten lebih kecil ya. Jadi menunjukkan kerajaan besar yang kaya ya kan waktu itu. Jadi raja mengambil pajaknya dari upeti-upeti seperti itu ya kan. Dari perkebunan dan dulu kerajaan-kerajaan itu memerlukan seperti kerajaan perang waktu itu karena mereka rebutan monopoli dagang ya. Jadi mereka takut dikuasai kalah nanti dan mereka akan bangkrut. Makanya setiap yang misalnya yang udah ada terus misal Tarumanagara terus ada kerajaan baru lagi mereka takut tersaingi kalah dan mereka akan runtuh kerajaannya karena mereka nggak ada penghasilan seperti itu. Jadi seperti contohnya zaman Mataram. Jadi belum ada Indonesia ya. Itu tentara pasukan Mataram menyerang VOC ke Batavia. Itu karena bukan bela Indonesia, belum ada Indonesia kan ya. Jadi mereka menyerang VOC Belanda di Batavia karena itu monopoli dagang takut dikuasai nanti. Akhirnya mereka Belanda VOC diserang sama Kerajaan Mataram, Keraton Mataram seperti itu ya. Iya. Bapak, apa saja mata pencaharian penduduk sekitar Kerajaan Tarumanagara? Tarumanagara dari sini itu banyak bertani ya kan, itu kan perkebunan ya kan daerah Bogor ya kan. Nah seperti itu yang lebih besar itu di daerah Bogor sekitarnya ya kan. Kan ada
apa namanya, ya kebun kopi, kebun teh, atau zaman dulu apa rempah-rempah ya, seperti itu. Jadi penghasilannya yang banyak ya bertani, berkebun seperti itu. Makanya apa nama sastra peninggalannya? Kalau sastranya ya kan ini Sunda ya, ada kali ada Sunda Wiwitan ya kan, seperti itu. Apa namanya, itu jadi kalau sistem apa sastranya itu sama, yaitu bahasanya sama ya, karena mereka dulu global kayak Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk sini ya kan, daerah sini Sunda, yaitu dulu bahasanya itu hurufnya Palawa. Karena tadi kan contohnya ada huruf Palawa, bahasanya Sanskerta, Sanskrit semuanya ya, seperti itu. Nanti kalau mungkin kalau misalnya karya sastranya, saya sendiri kurang begitu dalam kalau sastra, untuk sastranya ya kan. Nah itu bisa nanti dilihat di di Google bisa ya, seperti itu untuk literatur yang jelas, biasanya itu sistemnya sama karena mereka yang dianut masih Hindu ya, seperti sistemnya sama. Itu dengan yang di Jawa Timur, misal kerajaan Singosari, kayak Doho ya kan, yang kerajaan-kerajaan awal-awal ya kan, ada setelahnya itu Majapahit, itu sama, itu masih mereka menggunakan bahasanya sama Sanskerta. Jadi agama yang dianut juga sama masa Hindu seperti itu. Nanti kayak sastranya saya kurang paham sekali, jadi lebih baik nanti di browsing aja ya, nanti dicari di Google seperti itu.